nanti tujuannya Mbak Nani. Makanya kalau bisa habis kita makan ini kita sampai rumahnya. Selamat malam, apa kabar teman-teman semua? Teman-teman baru sampai. Iya. Tadi kita ini rumah apa nggak tahu ya. Wah, rumahnya begini. Iya Pak. Sudah dimasakin Mbak Nani apa itu ya? Pak sama bihun. Apa kita makan dulu, tak bisa nanti kan wawancara selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Oma Tanti ketemu sama wanita yang paling hebat. Siapa namanya? Profesor Dr. Nani Widiawati Priyomarsono. Yuk kita ingin berbincang-bincang gimana sih begitu Oma Tanti datang ke rumahnya tuh unik sekali. Tamannya lihat tuh, tamannya aja kayak begini. Lihat tamannya, binatangnya, kucing, ayam, burung, apalagi Mbak? Musang, ikan. Pokoknya enak sekali. Cuma Oma Tanti yang bingung, kenapa sih ibu ini gelarnya Profesor Dokter? Kok dokternya dua? Ya Mbak Nani dijawab dong. Pagi ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Mbak Tanti yang di lingkungan kami di SMP Negeri 1 Surakarta menjadi MC yang selalu ceria dan lucu. Ya Mbak, kok bisa sukses begini itu ya? Sebetulnya tidak sukses, tapi ini ya Mbak Tanti, semua manusia itu kan punya sebagai khalifah ya, hidup di dunia ini dengan misi yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita menyikapi diri saja dengan alur perjalanan yang sudah diberikan Tuhan, dan kita menjalankan dengan baik dan benar, kira-kira demikian juga. Kebetulan memang saya dari kecil itu saya senangnya mengajar begitu, di mana di dalam keluarga saya sebetulnya adalah keluarga pengusaha begitu, tetapi saya satu-satunya anak yang tidak ingin menjadi pengusaha begitu, inginnya saya menjadi guru. Jadi sejak kecil saya selalu mengajar anak-anaknya para buruh ya, para buruh itu selalu saya ajak masuk ke dalam rumah untuk saya ajar, saya pura-pura jadi gurunya begitu. Dan ternyata keinginan itu jadi saya termasuk manusia yang tradisional, punya satu cita-cita tidak pernah berubah begitu. Jadi dari kecil cita-citanya ya menjadi guru, sekolah, bisa keliling dunia. Kemudian terakhirnya kepingin menjadi profesor. Kira-kira demikian, itu cita-cita masa kecil. Dan tanpa jasa loh guru itu lah, sekarang profesor lagi. Dan cita-cita itu saya maintain sampai dengan sekarang. Kemudian selain itu saya itu menyenangi kesejarahan, culture ya, budaya, kemudian sosial, kehidupan sosial masyarakat dan sebagainya. Dan saya suka mengunjungi situs-situs bersejarah. Kapan dong kita diajak? Oh, monggo silakan. Iya. Ya kita juga tahu sejarah kita. Nah, kemudian untuk memperdalam itu kayaknya saya butuh satu ilmu tentang apa yang saya suka itu. Maka saya masuk bidang arkeologi. Ya, dan akhirnya saya bisa mendapatkan doktor. Beberapa hari masih ada anak-anak yang nonton arkeologi. Arkeologi itu dia mempelajari tentang peninggalan masa lalu. Kemudian kita dari peninggalan masa lalu itu kita berusaha mengulik apa yang terjadi di belakang itu. Jadi misalnya contoh soal, ini ada cangkir berisi kafe misalnya. Tetapi ini diketemukan sudah dalam berupa artefak yang sudah menjadi batu. Kemudian dari situ kita mempelajari ini sebetulnya pada masa kapan cangkir ini dulu dipakai. Kemudian yang membuat siapa, dari
generasi keberapa saya diketemukannya dari ternyata ini bikinan dari Cina pada saat dinasti apa, cirinya seperti apa dan sebagainya. Jadi untuk memahami itu saya belajar arkeologi, kemudian mendapatkan doktor arkeologi. Doktornya dari arkeologi. Kemudian untuk mendapatkan saya bisa mencapai jenjang profesor itu kan peraturan pemerintah harus linier ya, jadi sarjana harus arsitektur, kemudian magisternya harus arsitektur dan doktornya harus arsitektur. Jadi saya mengambil doktor lagi untuk bidang arsitektur supaya goalnya, cita-cita saya untuk menjadi profesor bisa tercapai. Jadi kira-kira demikian. Jadi doktornya itu dari arkeologi dan arsitektur. Itu pertama masih belajar arsitektur. Iya. Itu kalian rumah beliau ini, aduh tatanannya itu adem, ayam dengan itu suara-suara apa? Suara ayamnya. Ayam pelung. Itu pagi-pagi tante itu sampai terkesima. Ini gimana? Kayak di taman safari yang di Mesir itu ya ada kan ke. Iya. Bapak enak banget dalamnya makanya doktor itu dari arkeologi, terus dapat doktor lagi dari arsitektur. Iya. Sekali ya. Dan sekarang ada di mana sekarang? Setiap harinya mengajar, karena mengajar itu ada memberikan ilmu. Hidup itu harus ada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang Insya Allah. Ini sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi semuanya ya Mbak ya. Siapa tahu, semoga saja itu bermanfaat. Amin. Karena hanya itu yang bisa kami berikan kepada anak bangsa gitu kan. Anak bangsa. Iya. Menyisrikan Indonesia berarti. Dan sebetulnya rumah ini konsepnya adalah rumah di pedesaan. Jadi bukan rumah sesuatu yang modern, bukan rumah pedesaan. Jadi walaupun ini di Jakarta. Iya. Wow, tapi rasanya seperti di kampung, di desa. Jadi memang dulu konsepnya saya tidak membuat taman, tapi saya membuat satu kebun. Nah, jadi untuk supaya saya sukses tidak membuat kebun ini, ketika kebun sudah jadi, saya panggillah asisten rumah tangga teman-teman saya yang kenal saya. Jadi ketika saya bilang teman saya, tolong dong asistenmu suruh ke sini nganterin sesuatu apa kek. Emang kenapa Nani? Udahlah, tolong. Nah, begitu asistennya datang, saya keluar. Wah, Ibu, kebunnya bagus banget. Ini kayak kebun di kampung. Nah, berarti kan sesuai konsep kebun saya. Iya, begitu. Dan tanaman-tanaman ini juga tidak semuanya dibeli karena tanaman ini adalah kenangan dari beberapa sahabat saya. Jadi ketika saya mengatakan saya ingin membuat kebun, jadi teman saya mengatakan, Nan, aku memberikan yang ini supaya dia mewakili saya di kebun kamu. Kemudian jadi teman yang ini aku memberikan ini untuk kebun kamu. Jadi hampir semuanya ini ya 80% itu dari sahabat-sahabat saya semua. Tegal apa ya? Nanti ya Oma kirim ke sini. Iya. Mbak, jadi itu jalan-jalan yuk. Yuk, mangga. Tapi sebelumnya kita minum dulu dong. Iya. Semoga saja suka. Ada kopi yang enak sekali. Yuk kita jalan-jalan yuk. Kopinya menjadi sangat enak karena diminum bersama sahabat masa kecil kan. Ya. Sahabat dari SMP. Yuk. Kita jalan-jalan ya Mbak ya. Iya. Yuk. Ini bahan apa? Ini ada ayam kate yang datang sendiri dia. Ayam kate. Ini ada. Rasanya kan kayak kita itu ada. Kemarin minggu lalu stepenut, semua berbunga, semua stepenut. Ini apa Mbak? Apa ini Mbak? Ini adalah pohon keben. Ini pohon perdamaian yang saya tanam tahun 1993 yang NATO atau apa ya, yang Pak Harto ketika itu. Setiap negara diberi satu. Ini dafodil. Kalau dafodil yang di jalan, dafodil itu bakung. Ya, kalau bakung yang di jalan kan seruir-seruir begitu. Kalau ini dafodil yang mekrok, torong begitu.
Mekrok itu hanya yang tahu hanya orang Solo. Mekrok is mekar. Ya, ini kalau saya menerima tamu sore hari sambil ngopi, sambil minum teh, itu di sini. Beliau ini penggemar kucing. Mana tadi kucingnya yang masih ada di jam 1. Durpalidut namanya. Kalau kucing Pak Durpalidut. Ada namanya siapa lagi? Sini Dut. Ini Durpalidut. Terus ada Scarlet. Terus apa lagi? Ada Aroha. Banyak sekali. Ada Ciapol. Ada Sompil. Sebenarnya sih namanya Benyamin, tapi dia lebih suka dipanggil Sompil. Ada lagi loh namanya yang, aduh, tapi kok aku kayaknya nggak bisa menyebutin dah. Iya, aku juga takut. Ada namanya yang baru spektakuler sekarang ini. Di Indonesia, aku takut dah menyebutnya. Tapi memang, serem gitu ya. Iya, betul. Serem, gede, gagah, serem. Kucing dua itu menyambut kita. Jadi gini, cerita kucing ini cukup menarik. Ya. Ketika akhir dari corona, saya ada dinas di Bali. Ya. Kemudian saya datanglah di Pasar Badung, itu sepi, semuanya hampir tutup. Terus kemudian yang pedagangnya bilang, Mbak, tolong dong Mbak, dibeli supaya saya bisa bayar listrik bulan ini. Gitu. Jadi saya beli dengan harga yang sangat murah ketika itu, sama lukisan yang di depan. Cuman permasalahannya adalah packingnya kan, sehingga saya bagasinya itu overload kan. Kucing, selamat datang, Oma Santi. Belanda ya. Kecil-kecil kayak begini, tapi isinya apa? Isinya seperti museum. Ini foto-foto. Ya, ini istilah saya adalah lorong perjalanan. Lorong perjalanan itu berisi karya-karya, berisi success story yang saya dan anak saya sampai kira-kira. Jadi ini sukses story-nya Ibu Profesor Dr. Nani bersama putrinya Mbak Ayu. Iya. Ya. Mbak Ayu sekarang lagi dia di Wellington di Wellington kerja di sana, belum kepingin pulang. Belum pulang nih fotonya. Dia masternya 2 juga di sana. Wah, inilah seorang ibu membesarkan anak harus lebih dari orang tuanya. Ya, itulah kira-kira. Kecil-kecil itu ruang sholat. Setiap hari Mbak Nani ini kalau lagi sebel main piano coba, nanti Oma Tanti yang menyanyi wah. Ini adalah kalau Mbak Nani lagi bete, jadi untuk menemani main piano. Ini bagus mana? Pokoknya ini peninggalan dari kakek moyang saya, Mbak. Jadi ini sebetulnya bisa menyala sebentar. Jadi rumahnya itu seakan-akan kayak di negeri kecil-kecil tapi penuh gitu loh ya. Tuh, untuk sholatnya aja ada tersendiri seperti itu. Mau liatin dong. Nah ini Tadi kami makan pagi bersama di sini. Ini benar cita-cita, hangat rasanya. Adalah cerita dari keluarga saya zaman dulu. Jadi ini dibuat sekitar tahun 1920-an ini. Ini dari uang koinnya Belanda yang perak. Ya ini loh. Ini dari uang koinnya Belanda yang perak, kan? Itu orang Lawian itu melecehkan Belanda itu, sehingga dijadikanlah uang-uang itu dicor di kota gede untuk dijadikan layang-layang ini.
Kalau di kota gede, uang koinnya dijadikan lantai. Kalau di kami enggak, kan dosa ya. Tidak duit ya. Jadi dijadikan begini ini. Apa? Oh, jadi ini Dijadikan dari layan ya, Mbak ya? Iya. Ini adalah kalau yang ini saya merepresentasikan pembuatan mumi Mesir. Jadi saya merepresentasikan ketika seorang raja Fir'aun dijadikan mumi, itu sebetulnya seluruh dunia mengamini. Maka jadi seluruh dunia mengamini. Jadi itu ada Dewi Kuan Im, ada Dewi Kuan Im, ada dari Roma, dari mana-mana itu merestui dia gitu. Jadi tetangga saya Bu Titi itu penjahit, tapi dia tidak penjahit profesional, hanya hobi menjahit. Kemudian dia cek stoknya, ternyata dia punya kain-kain kucing. Langsung dia bikinkan, oh ini cocok untuk Bu Nani, yaudah dikirim. Siapa namanya? Jadi begitu langsung kurang dan telepon dari teman. Nah ini ketika Bandung Bali dan kena COVID itu ya. Ini terpaksa. Yang tadi membeli ini sama kucing. Terpaksa dibeli. Sekarang kita masih tetap menjaga kesehatan. Masih harus menjaga prokes Mbak ya. Prokes. Supaya apa Mbak ya? Ya sebetulnya kalau kita itu mempunyai badan yang sehat, insya Allah jiwa kita sehat. Dengan jiwa yang sehat kita bisa menolong. Jadi harus selalu sehat ya Mbak ya. Iya. Pohon delima bunganya berwarna orange. Akan tetapi kalau berbuah, buahnya berwarna hitam. Hah? Orange? Buahnya hitam? Iya. Lucu ya? Iya memang ada jenis begitu. Yang di sana sama bunganya. Ini bunganya juga berwarna orange, tetapi buahnya berwarna orange. Oh, jadi ada yang hitam. Iya. Ayo salim salaman. Salim sayang. Salim. Ini Kak Indut ini. Ini namanya dorpal sebetulnya. Kenapa dinamakan dorpal? Karena ketika dia datang dari teman saya pas mempelajari portal untuk metaverse, untuk ke planet lain. Nah, jadi lorong waktunya itu kan istilah ilmiahnya dorpal. Kok ya kucing lahir saja loh ya. Yuk kita jalan-jalan lagi. Ini kalau zaman dulu ini pentongan ya. Itu juga dibunyikan aja. Iya. Masih ada enggak ya sekarang? Coba Mbak Sani menunjukkan beda, yang punya sama aku beda dong. Enggak, kalau saya suka iseng aja. Kalau ini ya tak tabuh. 1 jam, 2 ada bahaya. Ada bahaya. Kalau di desa kan begitu. Kalau 3 ada bahaya harus segera kumpul. Kan begitu. Zaman dulu itu malah lebih hebat ya. Dan ini kalau saya pergi ke satu daerah gitu, ya saya kalau bisa membawa saya selalu membawa. Ini tanaman yang dari Bangka Belitung itu selalu ada tanaman ini, aku lupa namanya. Ini kalau untuk membungkus bisa seperti refrigerator, bisa 3 hari nggak basi. Itu makanya di sana kalau untuk membeli bakmi, beli nasi apa kayak di sini kayak godong jati, itu bisa 3 hari. Ini Majapahit, buah maja yang pahit bunder itu. Majapahit. Ya. Buah maja. Ini alpukat atas. Oh itu. Ini alpukat, itu cempaka. Yang ini tanaman langka yang adanya hanya di keraton. Ini kalau jatuh wangi banget. Ini namanya si Widayat Sari. Makanya namanya Widayat Sari. Itulah. Iya, kira-kira demikian. Ini inget nggak? Ini namanya godong dilem. Bukan, ini godong dilem. Zaman dulu ketika belum ada molto,
Itu orang kalau habis nyuci bersih dikum sama godong dilem ini, nyobain ya. Nih, wangi, diremes-remes dikum. Oh, itu bukan ulet gagak. Binatang saya sama kewan lainnya nggak bertengkar. Oh, Enggak. Hai, burung kuning. Nih burung kan juga dengan lain. Burung gereja kan? Iya, sama burung lovebird. Lovebird sama gereja. Itu juga nggak bertengkar. Ayam sama kucing juga nggak bertengkar. Nani sama saudara tetangganya baik semua. Kemarin Oma Tanti kesini baru dari ujung sudah Bu Nani langsung semua kirim. Karena apa? Petugas RT. Tindak pergi-pergi tapi tetap jadi. Kitchen kabinetnya itu masaknya enak-enak. Dan kalau masak, Bu Nani ini telepon sama tetangga untuk datang. Aku masak loh deh. Aku masak sop. Langsung semua dibagi. Oh, kalau Oma Tanti itu kesini ya senang sekali. Aduh, sudah sampai sini lagi kita ya Pak ya. Godong dilem itu memang enak. Baunya memang kayak sabun zaman dulu. Betul. Ya. Wangi kayak multo. Iya. Jadi sekarang Mbak Nani sudah melihat Mbak Profesor ini seperti ini. Kita sebagai generasi muda itu harus bagaimana? Coba aku pengen tahu. Ya, kalau saya memberi pembelajaran begini, kita semua kan sebenarnya worry ya terhadap generasi 4.0, 5.0 itu bagaimana semua harus digitalisasi semuanya. Digitalisasi. Iya, tapi tidak boleh meninggalkan. Betul. Humanisme tidak boleh meninggalkan kekerabatan. Betul. Betul. Cuman permasalahannya begini. Kita itu kan siap tidak siap kan harus masuk di era globalisasi. Cuman kalau kita head to head untuk bersaing pastinya kalah, ya kan? Karena kan kita kan baru negara lepas dari developing country begitu kan ya. Nah, apa yang perlu kita sajikan untuk menyetarakan itu semua, yaitu harus dengan local wisdom kita, akar budaya kita. Nah, akar budaya itu bisa terpupuk dari mana? Ya, titik awalnya adalah dari rumah, dari keluarga. Dari keluarga di stressing lagi, harus apa? Dari ibu. Nah, jadi misalnya contoh soal, ada seorang ibu melahirkan anak, dia sukunya Sunda, ya ajarkanlah pertama kali anak itu bahasa Sunda. Kalau yang Jawa, ajarkan pertama kali bahasa Jawa. Padang, ajarkan pertama kali bahasa Padang. Kenapa demikian? Karena ketika nanti anak itu masuk sekolah formal, pasti bahasa Indonesia diajarkan, bahasa Inggris pasti diajarkan. Problem yang sekarang dihadapi kira-kira 5 tahun kebelakang kemarin, itu anak langsung diajarkan bahasa Indonesia di rumah. Sehingga dia tidak pernah paham lagi tentang bahasa ibunya. Padahal dari bahasa ibu itu rentetannya panjang. Untuk bisa mengerti tentang folklore, ya, cerita dari masyarakat dari masing-masing itu, ya kan? Nah, untuk itulah kita semua harus memberi pembelajaran, memberi contoh kepada generasi berikutnya supaya nggak usah malu kita itu berbahasa lokal. Toh di luar juga kita berbahasa Inggris, toh di luar kita berbahasa Indonesia. Tapi dari situ nanti kan akan diajarkan, oh iya, biyen itu ono cerita misalnya, tentang bagaimana lagu, ayo perahu layar, itu kan ada maknanya. Bagaimana ada lagu Sigro Milir, Neng Tawang Ono Lintang, itu kan sebetulnya mempunyai arti yang sangat mendalam terhadap alam semesta ini. Nah, itu yang agak dilupakan. Semoga saja kesadaran bersama ini bisa memberikan benefit yang baik kepada begitu. Jadi nggak tahunya kamus pertama itu adalah ibu. Kita. Makanya kalau kita memberikan kepada anak-anak kita yang baik, yang bahasa yang benar. Karena dengan itu nanti kita punya punya kebiasaan. Betul. Jadi anak itu walaupun bagaimana juga harus
hormatlah kepada orang tua, hormat kepada saudara yang lebih tua. Iya, betul, begitu ya. Betul, sangat betul sekali. Sudah merasa pintar. Nggak boleh, iya, ya. Betul. Semoga kalian mendengarkan semuanya. Mudah-mudahan ini kita suasana alam nih, ada angin. Semprit ya. Aduh, ini si Idut. Ayo kita foto bareng sama Idut. Begitu semuanya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya. Profesor Dr. Mani Widiati Triyomarsono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo Pak Lidut.